Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk sama-sama kita mengkaji, menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hati kita semakin bersih, iman kita semakin kuat, dan kelak setelah umur panjang sehat walafiat kita semua diberi husnul khatimah, di akhirat bisa berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله. Bagaimana kalian kufur sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dulunya adalah makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Ainutofan, yaitu air sperma fil aslab, di tulang-tulang rusuk. Fa'ahyakum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kalian fil arham, di rahim-rahim. Thumma yumitukum, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan, mematikan kalian, wahai manusia. Thumma yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan, menghidupkan kalian kembali bil ba'tsi, dengan bangkit dari kubur. Thumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepada Allah kalian semua dikembalikan. Fayujazikum, lantas Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kalian bi'amalikum, dengan amal-amal perbuatan kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya bukan untuk dijawab, tapi pertanyaan di sini adalah agar kita itu merenungi. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian wahai manusia, atau juga termasuk jin, manusia dan jin, bagaimana kalian bisa mengkufuri billahi, dengan Allah, padahal kita sebelumnya adalah makhluk yang tidak bernyawa, bahkan tidak ada.
Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika mentafsiri ayat ini, ay kuntum amwatan ma'jumina qabla an tukhlaqu fa ahyakum thumma yumitukum inda qidai ajalikum thumma yuhyikum yaumal qiyamah. Kalian semua adalah dulunya tidak ada, tidak bernyawa. Sebelum kalian diciptakan, kalian wahai manusia adalah tidak bernyawa dan bahkan tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, lalu nanti Allah akan mematikan kalian wahai manusia ketika ajal kalian sudah habis, sudah datang saatnya. Kemudian Allah setelah matinya manusia akan membangkitkan kelak di hari kiamat. Di sini kita diajak mikir dulu, kita manusia ataupun lainnya itu adalah makhluk yang tidak bernyawa, bahkan tidak ada. Setelah itu diberi hidup dan nanti akan mati. Mati ini sebetulnya sesuatu yang nggak bisa dilihat, gaib. Tapi lihat bagaimana karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kematian itu seakan-akan bisa dilihat. Karena semua manusia pasti mengalaminya. Yang masih hidup pasti pernah melihat orang yang sudah mati. Walaupun kematian itu bentuknya bagaimana nggak bisa dilihat, tapi kita bisa lihat bagaimana proses atau terjadinya kematian tersebut. Sehingga hidup dan mati ini memang menunjukkan benar-benar berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Tidak ada satupun manusia sehebat apapun, secanggih apapun teknologinya yang bisa mengendalikan kehidupan dan kematian. Pengene yo nek jek nom urip terus awet terus sampai tuwek bekekek. Tapi ya kehidupan tidak bisa di setting, nggak bisa diatur. Ternyata masih muda, bahkan masih kecil, masih lucu-lucunya, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena yang namanya kematian. Sebaliknya kadang enten wong sing wis tuwa banget, tuwek bekekek, wis pengen mati, wis bosen urip ning donya, karena wis lemes semua, jalan udah enggak bisa, makan sudah enggak terasa, lidahnya wis enggak kerasa apa-apa, wis gak enak kabeh, kadang kencing berak di tempatnya, pengen mati-mati, pengen cepet ditekani tamu sing namanya malaikat Israel, tapi enggak teko-teko. Misteri kehidupan dan kematian itu mutlak di tangan Tuhan, dan ini diakui atau tidak diakui, semua manusia tidak punya kendali. Bahkan orang kafir sekalipun mereka tahu setelah hidup ini ada kematian. Kematian dan kehidupan ini tidak bisa dijalankan oleh settingan manusia, sehebat apapun teknologinya, sehebat apapun ilmunya. Karena itu orang luar niku punya teknologi yang namanya bayi tabung.
Mereka mengklaim kita bisa menciptakan bayi manusia. Tapi nek diteliti, bayi tabung itu ya bukan ciptaan mereka. Mereka tetap membutuhkan yang namanya sel sperma dari laki-laki dan sel sperma dari perempuan, dikawinkan, ditaruh di tabung alat khusus tadi itu, baru nanti bisa jadi bayi. Mereka tetap membutuhkan sel sperma dari laki-laki dan perempuan, dan sel sperma itu siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua sel sperma baik laki-laki atau perempuan itu bisa diproses jadi bayi tabung. Tidak semuanya, karena ada yang mandul dan seterusnya. Itu berarti manusia tidak bisa menciptakan kehidupan, apalagi kok mundur yang namanya kematian. Karena itu di sini manusia-manusia yang mereka kufur terhadap Allah, tidak percaya Allah, diajak berpikir, bagaimana engkau itu kok bisa kufur, mengingkari Tuhan yang menciptakan engkau. Dulu engkau tidak ada, sekarang engkau diberi kehidupan, dan sebentar lagi engkau akan mati ketika ajal itu sudah tiba. Tsumma yuhyikum, kemudian setelah kematian nanti Allah akan menghidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un. Di dunia niki hidup, setelah hidup di dunia nanti mati. Setelah mati Allah ngabarkan nanti ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka percaya kehidupan dunia. Setelah dunia mati mereka tahu, mereka percaya karena mereka melihat. Bahkan mungkin keluarganya juga banyak yang sudah meninggal. Tapi mereka mengingkari, bagaimana mungkin setelah mati ada kehidupan lagi. Maka dijawab di Al-Quran itu bahwasanya kalau Allah itu mampu menciptakan manusia yang dulunya nggak ada, sama sekali nggak ada bentuknya, diciptakan jadi hidup di dunia, kemudian mati, setelah mati kok dihidupkan lagi, itu jauh lebih mudah, tanda kutip lebih mudah. Kenapa? Karena menciptakan, menghidupkan sesuatu yang sudah ada. Ini kita dulu kan boten enten awale, dihidupkan oleh Allah, Allah mampu. Setelah itu mati, setelah mati berarti kan ada jasadnya itu dikubur. Setelah mati dihidupkan lagi, maka justru lebih mampu secara logika. Karena Allah mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada bentuknya sama sekali, mampu, apalagi yang sudah berbentuk, yang sudah mati dihidupkan lagi, itu jauh lebih mudah secara akal. Nah, karena itu proses kehidupan dan kematian, mati atau hidup ini mutlak di tangan Tuhan. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan, ketika mereka ditanya, coba kamu hidup terus, coba kamu muda terus, coba kamu nggak mati, apakah kamu bisa? Kalau kamu nggak percaya Tuhan, coba kamu terus hidup, terus sehat, terus muda, nggak mati-mati, terus kuat, nggak lemah-lemah, terus sehat, nggak sakit-sakit, nggak bisa. Tetap berputarnya waktu, ada kekuatan yang maha menguasai segalanya, yang tak lain adalah yang maha menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, di dalam tafsir Al-Qurtubi itu beliau menyebutkan, merangkum semua riwayat, dan tidak ada tafsir yang selengkap tafsir Qurtubi di dalam masalah ayat ini. Beliau di situ merangkum bahwasanya mati hidup ini yang dialami manusia ini ada 6 fase sebetulnya. Ada 6 fase. Fase pertama, innallaha ta'ala awjadahum qabla khalqi Adam alaihi salam kal haba thumma amatahum. Fase pertama adalah
dulu manusia itu dihidupkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Dihidupkan berbentuk debu-debu yang berterbangan sebelum jasad Nabi Adam diciptakan. Jadi semua manusia diciptakan dulu oleh Allah berbentuk seperti butiran-butiran kecil seperti debu. Setelah dihidupkan seperti itu, Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian semua manusia tadi dimatikan lagi oleh Allah yang berupa debu-debu tadi. Ini fase pertama. Fase kedua yaitu semua butiran seperti debu tadi itu dimasukkan ke tulang rusuk Nabi Adam dalam keadaan mati. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah, diikat perjanjian yang kemarin kita bahas itu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka mereka menjawab bala, ya wahai Allah, engkau Tuhan kami. Itu fase kedua. Setelah itu dimatikan lagi. Kemudian jadilah manusia itu berada di keturunan-keturunan Nabi Adam, yaitu tulang rusuk para laki-laki, dan akhirnya dalam keadaan tidak bernyawa itu berupa sperma, kemudian masuk ke rahim wanita atau ibu. Nah, setelah itu diberi roh dan dipindah di alam rahim dalam keadaan hidup. Terus dilahirkan ke dunia. Ini fase yang ketiga. Dilahirkan ke dunia, kemudian setelah sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, baru dia wafat, masuk ke kubur. Ini fase yang keempat. Setelah itu dikubur, thumma yumitukum fil qabr. Masuk di kubur itu dimatikan lagi oleh Allah. Ada yang mengatakan itu adalah tidur, ditidurkan seperti tidurnya pengantin. Karena itu dalam riwayat, idza kubiral mayyitu atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadimal munkar wal akhar an-nakir. Ketika seseorang itu dimasukkan kubur, maka didatangi dua malaikat yang sangat menakutkan, yaitu Mungkar Nakir. Singkatnya, kemudian Mungkar Nakir itu bertanya kepada si mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Wahai mayit, wahai orang yang masuk ke alam barzah, kamu kenal tidak sama orang ini? Ditampakkan wajah Rasulullah SAW. Ada riwayat lain, setelah itu ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, dan seterusnya. Ketika ditanya itu, kalau dia bisa menjawab huwa Abdullah wa rasuluh, dia adalah wajah orang ini adalah beliau adalah utusan Allah, dan aku bersaksi ada Tuhan selain Allah, dan beliau adalah Muhammad Rasulullah. Kalau sudah seperti itu, maka dilebarkan itu kuburannya, diluaskan itu kuburannya bagaikan taman daripada taman-taman surga. Kemudian kedua malaikat itu mengatakan, nam naumatal arus, wahai hamba Allah, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Pengantin baru malam pertama niku kan semalam gak kroso, moro-moro subuh nggih napa mboten, ya kecuali sing pas manten anyar, pas bojone halangan, wah, akhirnya gak sido, tunda. Tidurlah engkau wahai hamba Allah seperti tidurnya orang yang pengantin baru, alladzi la yuqidu illa ahabbu ahlihi ilaih.
yaitu orang yang tidur yang tidak bisa membangunkannya kecuali orang yang paling ia cintai. Nah, ini kata ulama, di situ ditidurkan seperti mati lagi. Tidur moro-moro bangun kiamat. Kalau dia orang soleh bisa bangun setiap saatnya. Bahkan dia kalau orang soleh itu diberi kabar dan bisa mengetahui kabar-kabar daripada keluarga yang ditinggalkannya. Anaknya yang ditinggalno ahli sholat, seneng. Anaknya yang ditinggalkan ahli taat, seneng. Tapi kalau sebaliknya, maka mereka bersedih di alam kuburnya. Ini fase yang kelima. Setelah itu kemudian dibangkitkan, dihidupkan kembali dengan kehidupan akhirat, dan ini kehidupan yang tidak pernah wafat lagi. Dari kubur itu dibangkitkan sampai dikirim ke mahsyar dan seterusnya. Kalau dia orang taat akan dimasukkan surga, kalau ahli maksiat akan dimasukkan neraka jika belum diampuni oleh Allah, dan seterusnya. Setelah masuk surga, masuk neraka, ini sudah fase yang kelima, hidup mati dilalui. Kemudian ada fase keenam. Ada orang itu setelah masuk neraka, tapi dia umatnya Nabi Muhammad SAW, matinya masih bawa iman. Mati bawa iman, cuman dia bawa dosa. Akhirnya dimasukkan ke neraka terlebih dahulu. Maka orang yang seperti ini fa'amatahumullah imatatan hatta idza kanu fahman adina fi syafa'ah faji'a bihim dubaira fabathu ala anharil jannah. Jadi nanti niku enten sebagian umatnya Rasulullah yang sudah dimasukkan neraka, setelah dosanya habis dan disyafaati oleh Rasulullah, mau diangkat ke surga, itu dimatikan dulu oleh Allah. Dimatikan dulu sebagai kemuliaan mereka, masuk surga bukan dari neraka, tapi bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian alias hidup dari kehidupan yang baru, bukan second rokok. Itu ada riwayat yang seperti itu. Dia dimatikan agar dia menjadi ibarat barang niku anyar, setelah baru dimasukkan surga. Bukan dari neraka langsung dimasukkan surga. Iki second neraka iki. Ibarat barang second, iki second neraka. Nanti dia merasa hatinya tidak enak nanti. Nah, untuk memuliakan dia dimatikan oleh Allah, dikasih kehidupan baru dia dimasukkan ke surga. Engkau nek ketemu kanca-kancane ning surga, nah ibarat barang iku anyar. Ibarat HP ini HP baru, bukan second. Nek second neraka kan repot. Kamu second neraka ya, repot gitu. Ini tidak, dimatikan dulu oleh Allah, baru dimasukkan ke surga. Ini fase kematian yang keenam terjadi. Kadang ada manusia itu yang lebih dari itu, tergantung Allah. Yakhluqu ma yasha, terserah Allah mau menciptakan kehidupan kematian, itu terserah Allah. Ada orang di zaman Nabi Isa dihidupkan, kan ada, sudah mati kan seharusnya nggak bisa hidup lagi. Orang kalau sudah mati masuk kubur, sudah tinggal nunggu hari kiamat, nanti pengadilan di akhirat. Tapi ada di zaman Nabi Isa dihidupkan oleh Nabi Isa, hidup lagi dia. Nek secara undang-undang normalnya kan tidak bisa ini. Kalau sudah mati ya sudah, nggak bisa balik. Nah, kalau sudah orang itu mati dari dunia ini masuk ke alam barzah, nggak bisa balik lagi ke dunia. Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ya Allah, pengen amal lagi ke dunia, nggak iso, wis mati kok. Tapi ada hamba-hamba Allah pengecualian, seperti kasus tadi itu Nabi Isa menghidupkan orang lagi, bisa hidup dan dia hidup seperti biasa lagi, wis bar mati urip meneh. Nah, itu termasuk namanya mustasnayat, pengecualian. Memang Allah itu bebas melakukan apapun karena dialah penguasa yang tidak ada siapapun yang menguasainya alias mendikte, mengaturnya, itu tidak ada. Allah itu maha mutlak, bisa
melakukan segala sesuatu yang ia inginkan. Nah, kemudian ketika manusia itu sudah wafat dari alam dunia ini, maka di alam kubur itu ditanya oleh Mungkar Nakir tadi itu. Pertanyaan Mungkar Nakir ini ada dan wajib kita imani. Kalau ada orang nggak percaya di kubur itu ada pertanyaan Mungkar Nakir, naudzubillah, dia berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah, bisa kufur itu nanti, karena hampir mutawatir riwayatnya. Para ulama membahas pertanyaan Mungkar Nakir di alam kubur itu niku sebetulnya memakai bahasa apa. Nah, itu sebagian pendapat ulama mengatakan ada 3 pendapat. Jadi pertama, pertanyaan Mungkar Nakir adalah memakai bahasa Arab sesuai dengan hadis-hadis yang banyak. Mataquluna fi hadzal rajul, itu bahasa Arab. Kemudian hadis-hadis yang lain, mar rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, dan seterusnya, pakai bahasa Arab. Ini pendapat yang paling kuat, karena berdasar hadis-hadis yang begitu banyak. Dan nanti kalau orang itu sudah wafat, masuk ke negeri akhirat atau ke alam kubur, otomatis langsung bisa berbahasa Arab. Walaupun jenengan misalkan tidak bisa bahasa Arab ketika masih hidup, nek wis mati neng alam kubur ya otomatis langsung bisa berbahasa Arab. Langsung wis niku. Engko nek bahasa Arab piye cara jawabe? Wis pokoke mudeng-mudeng, ndak usah mikir niku. Yang pertama niku. Yang kedua, ada yang mengatakan bihasabi lughati, pakai bahasa daerahnya dia masing-masing, bahasa yang dia pahami. Nek wong Jawa, Mungkar Nakir ya takoke Jawa. Sopo pangeranmu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, pakai bahasa yang dia pahami ketika hidup di dunia, bahasa daerah. Niki pendapat kedua, alas sahih, menurut pendapat yang sahih, kuat juga ini pendapatnya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang paling lemah tapi ini, pakai bahasa Suryani, bukan bahasa Suryanto loh ya, bahasa Suryani ini. Tapi bahasa Suryaninya niku bukan Makoli Asyigala niku bukan. Bahasa Suryani itu ada bahasa khusus. Disebutkan oleh Syekh Bakir Sabto itu bahasa yang dipakai oleh malaikat kalau pakai Suryani itu ada 4 kalimat. Kata beliau, faqad warada anna hifdhu hadhil kalimat dalilun ala husnul khotimah. Kalau hafal 4 kalimat ini, itu tanda dia insya Allah diberi husnul khotimah. Nah, 4 kalimat. Pertama apa? Malaikat akan berkata atroh, atroh, hamzah ta roha, atroh. Atroh ini maknanya apa? Wahai hamba Allah, berdirilah engkau akan ditanya sekarang. Itu makna dari atroh. Yang kedua, atroh pakai ha, hamzah ta roha, atroh. Maknanya apa itu? Fima kunta, akan ditanya amalmu dulu di dunia, kamu berada di mana, ketaatan, taat sama Allah atau maksiat. Ini nomor 2. Kemudian yang ketiga, karih, kaf alif roha, karih. Ini maknanya marrabbuka wa madinuka, siapa Tuhanmu dan siapa agamamu. Karih itu maknanya siapa Tuhanmu, apa agamamu. Kemudian yang keempat, salihin, sin alif lam ha ya nun, salihin. Ini maknanya sama kayak hadis tadi. Ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajmain. Apa pendapatmu tentang orang ini? Ditampakkan wajah Nabi Muhammad tadi itu. Tapi bahasa Suryaninya ringkes, salihin. Makanya anak-anak wong jenenge solikin. Oh, itu alamat itu. Ning kubur apal, salikin jenengku. Ini 4 kalimat ini, namanya salikin, solihin, wonge soleh ya, iso jawab. Ini 4 kalimat ini kalau dihafalkan
insya Allah diberi husnul khotimah menurut sebagian ulama. Ya kayak gini-gini kalau bisa ya dihafalno. Wes ndak usah disangkal. Dalil apa kok enak men husnul khotimah? Wes toh dihafalno ae wong sithik tok ae. Sama halnya barang siapa man hafidho ismal Khidir, barang siapa yang hafal namanya Nabi Khidir, insya Allah juga akan diberi husnul khotimah. Nama Nabi Khidir itu sinten? Balya bin Malkan Al-Khodir. Balya bin Malkan Al-Khodir. Nabi Khidir itu julukan. Nah, beliau kan Nabi menurut pendapat yang jumhurul ulama, para ulama, beliau itu Nabi. Jadi dijuluk Khodir. Khodir itu hijau. Jadi kalau beliau itu duduk di satu tempat ada pohon yang kering, dipegang beliau langsung tumbuh jadi hijau. Makanya disebut Al-Khodir. Nah, Nabi Khidir ini biasanya nemui orang-orang soleh. Wali-walinya Allah itu sering ketemu Nabi Khidir, jadi guru mereka. Nabi Khidir ini, wah kalau diceritakan panjang. Nah, beliau itu nama aslinya Balya bin Malkan. Sebagian ulama mengatakan barang siapa hafal nama Nabi Khidir juga insya Allah diberi husnul khotimah. Jadi itu kayak gitu-gitu wis dihafalno ae. Niat ngikuti ulama berkah. Jangan tanya hadisnya mana, dalilnya mana. Wong awam larang takok dolal dalil. Apalno mari. Ada juga amalan yang kemarin kita bahas di satu pertemuan sana itu, alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Itu kalau dibaca setiap hari walaupun satu kali, insya Allah juga diberi husnul khatimah. Ada juga lagi Allahumma bihaqil hasani wa akhi, Allahumma bihaqil husaini wa akhi wa jaddihi wa abi wa ummihi wa bani najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum. Itu kalau dibaca 3 kali juga bisa husnul khotimah. Banyak amalan-amalan yang seperti itu. Walhasil intinya keterangan-keterangan yang semacam ini kita taslim karena itu dari para ulama, kita ikuti. Kalau kita bisa hafal ya dihafalno, bisa ngamalkan ngamalkan. Cuman harus tetap ngamalkan yang wajib-wajib, sholat, puasa Ramadan dan seterusnya juga harus diamalno. Ojo engko wes penting hafal 4 kalimat ini husnul khotimah, setelah itu ndak sholat ndak apa-apa. Nah, ini namanya orang yang ketipu itu. Ini maksudnya kayak gini-gini itu, ini sebagai tanda biar penguat kita agar mendapatkan benar-benar bisa mendapatkan husnul khotimah. Nah, di sini kesimpulannya pertama, kehidupan dan kematian itu mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau sehebat apapun teknologi di muka bumi ini tidak akan bisa menciptakan kehidupan dan kematian. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan kita ini benar-benar kehidupan yang taat kepada Allah hingga kita mendapatkan husnul khotimah. Dan yang ketiga, amalan-amalan tadi itu supaya kita husnul khotimah dari para ulama, udah kita ngikuti ulama, tidak usah tanya dalil, ngikuti ulama karena kita memang diperintah oleh Rasulullah untuk mengikuti para ulama. Sehingga kalau kita sudah ngikuti ulama berarti yang ngikuti Rasulullah, karena ulama itu wakilnya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya minta maaf.